Halo cuy, selamat datang di channel Rasa Kopi Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya pastinya. Kali ini gue mau bawain alur cerita dari film yang berjudul A Good Brother. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang janda aduhai yang numpang tinggal di rumah sahabatnya. Namun suami sahabatnya itu tidak bisa menahan hasratnya kepada si janda montok ini. Kayak gimana ceritanya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, gue kasih tahu nih kalau video ini berupa spoiler. Mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu biar gue lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang baru saja turun di sebuah minibus. Wanita itu bernama Ming He, yang tentunya diperankan oleh si seksi Yoo Jung Hee. Di situ Ming He terlihat sedih karena diketahui kalau dia baru saja berpisah dengan suaminya. Wah, janda muda nih. Cantik lagi. Scene berganti pada sepasang suami istri yang lagi enak-enak, di mana si istri bernama Yeon yang diperankan oleh Cynthia, sementara suaminya bernama Geon yang diperankan oleh Hae Il. Di saat lagi asik-asiknya, tiba-tiba Yeon mendapatkan telepon. Ternyata telepon itu dari Ming He yang memberitahukan kalau dirinya akan datang ke rumah Yeon. Jadi Yeon ini adalah teman dari Ming He ya cuy. Kemudian Yeon pun menyuruh suaminya untuk jemput Ming He. Ketika Geon menjemput Ming He, dia sangat terpesona dengan Ming He sampai-sampai si Geon ini selalu fokus ke gunung kembarnya nih. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju ke rumah Yeon. Sesampainya di rumah, dia disambut dengan senang oleh Yeon. Mereka pun ngobrol-ngobrol bersama. Di situ Yeon menanyakan tentang kabar dari temannya itu. Namun jangan sedih nih, bercerita kalau dirinya telah berpisah dengan suaminya. Di sela-sela pembicaraan mereka, lagi-lagi si Geon ini malah fokus memandang Ming He. Dasar nggak ada akhlak, nggak bisa lihat yang mulus-mulus nih. Dan sebagai teman yang baik di situ Yeon mencoba menghibur, juga memberikan semangat kepada Ming He supaya dia bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidupnya. Lalu Yeon pun menyuruh suaminya untuk mengantar ke kamar. Ketika di kamar sambil sedikit ngobrol, Geon pun salah fokus ke gunung kembar milik Ming He lagi nih. Bener-bener ya, dia nggak bisa lihat yang montok-montok. Scene berganti kepada mereka bertiga yang lagi ngobrol-ngobrol sambil minum-minum karena dirasa Yeon ini udah mabuk berat. Jadi mereka memutuskan untuk menyudahi obrolannya malam itu. Di saat di kamar, Geon pun meminta jatah malamnya kepada Yeon. Namun dia yang mabuk berat pun menolaknya. Kasihan ya, udah kebelet malah ditolak. Karena hal itu menjadikan Geon terbayang-bayang dengan tubuh Ming He yang seksi aduhai. Geon semakin penasaran dengan Ming He pun mengintip ke kamar Ming He. Melihat Ming He yang sedang bobok cantik pun mendekati sambil sedikit menggrepek-grepek Ming He. Ming He yang terkejut akhirnya terbangun. Ya karena Ming He sendiri lama nggak dijamah, Ming He pun sedikit merayu Geon karena buyung Geon yang sudah kejang-kejang. Geon pun langsung tancap gas untuk menghangatkan serabi milik Ming He. Dan terjadilah wik-wik. Pada keesokan harinya terlihat Yeon yang berpamitan akan pergi. Setelah Yeon pergi, melihat Ming He pun beres-beres rumah. Ya karena di rumah itu menyisakan Ming He dan Geon. Geon hanya membantu Ming He dengan cara memandangi bemper Ming He. Ini sih cuci mata ya. Scene berganti kepada Yeon yang ternyata sedang enak-enak dengan laki-laki lain. Wah,
Bisaan banget nih si Geon. Laki-laki itu bernama Yong Kangshen. Di saat mereka lagi enak-enak, Geon pun menelpon Seon. Ternyata si Seon ini adalah teman dari Geon. Waduh, ini istri suka main juga ya sama teman suaminya. Setelah itu Seon pun mendatangi rumah Geon. Namun kedatangan Seon disambut oleh Minghe. Seon pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan Geon. Di situ mereka pun minum-minum bersama. Tak selang berapa lama istri Geon pun datang. Aduh, ini cewek bisa aja ya sandiwaranya. Mereka pun dilanjut minum-minum berempat. Di malam harinya terlihat Yeon yang mencoba memberikan suaminya. Saat Yeon mengetahui bahwa Geon sudah terlelap tidur, dia pun menghampiri Seon. Sayangnya emang yang lagi menginap di rumah temannya pun didatangi oleh Yeon. Yeon emang sudah enak-enak tadi siang dengan Seon mencoba menggrepek-grepek Geon dan tak butuh waktu lama mereka pun langsung wik-wik. Namun tanpa mereka sadari, adegan-adegan mereka itu sedang ditonton oleh Minghe. Duh, kira-kira Minghe pengen ikutan gak ya? Di keesokan harinya terlihat Seon yang akan pergi dengan Yeon. Geon dan Minghe pun mengantarnya sampai ke depan rumah. Di saat mereka berdua sudah pergi, Geon dan Minghe pun melakukan makan bersama sambil sedikit ngobrol-ngobrol. Saat Minghe ada di kamar, Geon mencoba mengajak Minghe untuk jalan-jalan. Dan hari itu pun dihabiskan dengan mereka berdua yang menikmati suasana sekitar. Scene berganti di saat Minghe yang mau menyiapkan makanan untuk Geon. Geon emangnya nggak bisa lihat orang cantik nih nganggur. Dia mendekati Minghe di saat mereka ngobrol-ngobrol. Yeon menelpon Geon dan mengatakan kalau dirinya akan pulang terlambat. Wah, ini sih kesempatan banget buat si Geon. Dan benar saja setelah mendapat telepon dari Yeon, mereka pun langsung melakukan pemanasan dan terjadilah wik-wik. Di akhir film terlihat Minghe yang berpamitan kepada Yeon. Minghe sendiri akan pergi dari rumah Yeon. Geon yang emang sudah ada rasa sama si janda bohai ini pun mengantarnya sampai ke depan rumah dan film pun selesai.